Pada kesempatan kita kali ini, kita akan menghubungkan dua komputer atau laptop menggunakan jaringan kabel. Kedua perangkat ini kita hubungkan tanpa menggunakan switch atau hub. Jaringan ini biasa disebut dengan jaringan peer-to-peer. Adapun langkah yang pertama kita lakukan adalah kita berada di komputer satu, kemudian kita ketikkan perintah view network connection. Kemudian kita pastikan network interface card-nya tidak silang merah. Lalu kita klik kanan lalu pilih properties, lalu kita pilih TCP IP4. Oops, ada sedikit kesalahan. Kita ulangi konfigurasinya. Kita pilih klik kanan, pilih properties, lalu kita pilih TCP IP4, lalu kita pilih properties, lalu kita isikan IP untuk komputer pertama, lalu di subnet masknya kita klikkan saja, akan keluar IP-nya, lalu setelah itu kita pilih OK, OK, lalu kita pastikan apakah IP-nya sudah terlihat. Ya, IP sudah terlihat. Kemudian kita akan mengkonfigurasi di komputer 2. Langkahnya sama pada komputer pertama, yaitu kita ketikkan perintah view network connection, lalu keluar pilihannya. Nah, kita pastikan network interface card-nya tidak silang merah. Kita double klik saja Ethernet-nya, lalu kita klik kanan, lalu pilih properties, lalu kita pilih TCP IP4, lalu pilih properties, kemudian isikan IP-nya. Kalau tadi 192.168.50.1, nah di komputer 2 kita pilih, kita ketikkan 192.168.50.2. Nah, itu lalu OK, kemudian close, kemudian kita pastikan ya, untuk di komputer 2 ini IP-nya juga sudah kelihatan seperti dengan pada komputer pertama, yaitu caranya dengan melakukan double klik, lalu kita pilih detail, lalu kita lihat IP-nya sudah muncul. Nah, ini langkah untuk pembuatan IP di komputer 1 dan di komputer 2. Berikutnya kita lakukan tahap pengujian. Caranya kita ketikkan perintah run pada komputer 1, lalu kita ketikkan IP-nya. IP yang dimaksud di sini adalah IP komputer 2 dengan perintah ping 192.168.50.2. Kemudian kita OK. Kita lihat hasilnya. Ya, request timeout. Ini ada sedikit trouble. Nah, artinya pada komputer 2 firewall itu aktif. Dia akan memblok jika ada sesuatu yang masuk ke komputer 2. Maka di komputer 2 kita atur firewall-nya. Ya, kita ketikkan sesuai dengan perintah. Kita ketikkan firewall. Kemudian kita pilih. Nah, lalu kita pilih seperti yang terlihat pada gambar. Lalu kita nonaktifkan dua pilihan tersebut. Lalu setelah itu kita pilih OK.
Nah, kita coba kembali lagi untuk melakukan perintah ping pada komputer pertama. Ya, seperti tadi, perintah run, muncul run, kemudian kita masukkan IP-nya, kita tambah mint di akhirnya. Nah, keluar. Ini menandakan bahwasanya koneksi berhasil dibangun. Nah, untuk menonaktifkan atau mematikan perintah yang panjang itu, jangan lupa kita tekan Ctrl plus C. Nah, sekarang kita beralih ke komputer 2, kita ketikkan perintah run, lalu kita masukkan IP yang kita tuju yaitu IP komputer 1. Kemudian setelah itu kita pilih OK. Nah, pesannya sama dengan yang terjadi pada komputer pertama tadi. Nah, di sini kita masuk ke komputer 1, lalu kita nonaktifkan firewall-nya dengan cara mengetikkan perintah firewall, dia akan masuk seperti ini tampilannya. Nah, kita nonaktifkan untuk yang public sama private-nya. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita uji kembali lagi di komputer 2. Kita ketik run, kita pilih run-nya, lalu kita masukkan IP yang dituju yaitu IP komputer 1. Nah, seperti yang terlihat bahwasanya proses konfigurasi berhasil. Demikian cara mengkoneksikan dua perangkat komputer atau laptop tanpa menggunakan hub, yaitu jenis jaringan peer-to-peer. Sekian, terima kasih. Nah, kali ini kita akan melakukan sharing folder. Hal yang pertama kita lakukan di sini adalah membuat folder ya. Kita buat satu folder di komputer 1. Saya klik kanan, pilih new, lalu pilih folder. Di sini kita buat satu nama, yaitu komputer 1. Lalu kita klik kanan pada folder tersebut, kita pilih give access, lalu pilih specific people. Kemudian kita pilih everyone, kita tekan tombol add, lalu kita pilih aksesnya yaitu read and write, kemudian kita pilih share, kemudian kita tekan tombol done. Untuk komputer 1 selesai, langkah berikutnya kita akan menuju ke komputer 2. Langkah yang sama kita lakukan, yaitu kita aktifkan My Computer-nya, lalu kita masuk ke Drive D, lalu di sini kita buat satu folder dengan nama Komputer 2. Klik kanan pada Komputer 2, lalu kita pilih Give Access, lalu Specific People, dan kemudian kita pilih Everyone, lalu tekan tombol Add, kemudian level aksesnya kita pilih sama read and write. Lalu kita pilih tombol share dan tombol down. Nah, di komputer 2 telah selesai. Maka langkah berikutnya yaitu kita coba untuk mengisi satu file ke dalam folder tersebut. Kali ini kita nantinya akan memasukkan satu file gambar ke dalam folder komputer ini.
Nah, kalau file gambarnya bebas, ya terserah dari mana sumbernya. Kali ini kita pilih salah satu ya gambarnya. Kita pilih satu, kemudian kita klik kanan, kita copy, kemudian kita arahkan ke folder yang kita bentuk tadi. Kemudian kita pastekan ke dalam folder tersebut. Nah, nama filenya boleh dirubah atau boleh tetap, tapi pada latihan kita kali ini namanya kita ganti. Nah, di komputer 2 telah selesai diisikan satu file ke dalam folder. Berikutnya kita coba di komputer 1. Langkahnya sama dengan seperti yang di komputer 2. Itu kita masuk ke dalam folder komputer 1 untuk memastikan saja. Kemudian kita cari file, terserah mau file apa saja. Pada kali ini, pada latihan ini kita pilih file gambar ya. Kita kopikan file gambar tersebut, lalu berikutnya nanti kita arahkan ke folder yang sudah kita buat tadi. Kita pastikan file tersebut di sini. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan memanggil atau kita akan menuju ke komputer 2, tapi melalui perintah. Di sini kita ketikkan run atau kalaupun tombol run sudah ada, kita langsung pilih run. Nah, di sini kita ketikkan double backslash, kemudian IP yang dituju. IP yang dituju adalah IP komputer 2. Kita pilih OK, maka akan muncul di situ folder komputer 2 yang tadi kita sharing. Dan akan muncul juga filenya ketika kita masuk ke dalam folder tersebut. Nah, di sini kita akan coba mengambil, kita akan coba di sini untuk mengkopikan satu file yang terdapat pada komputer 1, ya, file yang ada di komputer 1 itu kita kopikan ke folder komputer 2. Nah, seperti kita lihat pada video ini, ya, atau filenya kita copy, klik kanan copy, kemudian kita menuju ke folder komputer 2, lalu di sini kita paste. Maka kita bisa saksikan di komputer 2 file tersebut sudah muncul. Nah, ini bisa dilakukan seperti halnya di komputer 1. Komputer 2 bisa juga kita lakukan memanggil file, memanggil komputer 2 dengan cara mengetikkan perintah yang sama. Untuk sharing data pada sistem operasi Windows telah berhasil. Nah, untuk berikutnya silahkan dicoba. Sekian dan terima kasih. Pada kali ini kita akan membahas jika komputer 2 ingin terkoneksi komputer 1 tapi mengalami kendala mengeluarkan pesan password seperti ini. Maka hal yang dilakukan adalah kita masuk ke komputer 1, kemudian kita ketik Ethernet setting, kemudian kita pilih Ethernet setting, lalu kita pilih seperti yang ditampilkan pada video, lalu kita pilih all book, kemudian kita pilih turn off, kita pilih save,
Kita ulangi lagi memanggilnya dengan perintah double backslash, kemudian IP tujuan. Pesan password yang tadi muncul di awal itu sudah tidak lagi muncul, dan komputer 2 dapat mengakses folder yang terdapat di komputer 1. Silahkan dicoba. Sekian dan terima kasih.